مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini telah kembali mempertemukan kita kepada bulan yang suci, yang di dalamnya nanti insya Allah kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Salawat dan salam kembali terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada satu kesempatan sahabat Abu Umamah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kedatangannya tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menanyakan langsung pokok masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu perbuatan, satu aktivitas, satu amalan yang apabila aku kerjakan maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Rasul menjawab, ya Abu Umamah, alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Wahai Abu Umamah, kau kerjakan ibadah puasa ini, karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Pemirsa yang berbahagia, timbul satu pertanyaan buat kita semua. Kenapa ibadah puasa ini menjadi satu ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama, ibadah puasa menjadi ibadah tidak ada tandingannya dengan yang lain karena ibadah puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama kali tidak lain adalah ada kata iman. Diperuntukkan hanya orang-orang yang memiliki kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki iman? Silakan, sah-sah saja untuk tidak berpuasa. Karena iman inilah tumbuh kembang dalam kehidupan kita. Puasa yang Allah perintahkan kepada kita memang diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki kadar iman. Dari imanlah kita hidup, dalam iman kita berjuang, dalam iman pula kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah keimanan yang telah ditumbuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah hanya untuk meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, membenarkan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi menanamkan itu semua. Karena dengan iman inilah semua ibadah akan menjadi nikmat. Karena dengan iman inilah
Allah tanamkan, Allah amanahkan dalam tumbuh kembang kehidupan kita. Dengan keimanan ini pula, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pemirsa yang berbahagia, jadi faktor imanlah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kurang lebih 12 jam kita menahan lapar dan haus. Lapar yang melilit perut, haus yang mencekik tenggorokan. Kalau tidak ada iman, siapapun tidak akan mampu melaksanakan ibadah yang sangat berat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, karena imanlah Allah peruntukkan ibadah ini kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ibadah puasa ini menjadi tinggi nilai ibadahnya karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang tidak bisa terkena penyakit ria, atau dengan kata lain ibadah yang sulit untuk menjadikan nilai terpujinya di hadapan manusia. Ketika kita sholat mungkin di dalam masjid ini ada imam, ada makmum, pasti semuanya akan terlihat dari gerakannya, dari bacaannya, dari tumakninanya, dari rukunnya dan lain sebagainya. Semuanya akan terlihat, dan ibadah itu pun bisa mendatangkan nilai keriaan di hadapan orang lain. Apalagi ibadah yang gampang terkena penyakit sum'ah dan riya. Contoh zakat. Ketika orang yang mengeluarkan zakat, minimal yang mengeluarkan bahkan yang menerima tahu, dan disitulah ada nilai sum'ah. Orang ingin dengar, orang ingin dipuji. Bahkan ada lagi ibadah haji. Orang yang pergi haji, Masya Allah, yang pergi satu orang, yang tahu satu kampung. Kenapa? Karena ibadah inilah yang bisa mendatangkan nilai sum'ah dan nilai riya di hadapan manusia. Tapi berbicara masalah ibadah puasa ini, yang tahu dan tidaknya kita berpuasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita di kantor, ketika kita melaksanakan tugas di dalam satu ruangan kita saja yang tahu. Istri anak kita mungkin tidak ada yang tahu, atau karyawan yang ada di kantor itu tidak tahu kita makan dan minum. Saat itulah tidak ada yang melihat, tapi lihat, yang memonitor langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melihat langsung kegiatan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ibadah yang sulit terkena penyakit riya, ibadah yang abstrak, ibadah yang tidak terlihat, yang nampak oleh mata kepala, yang tahu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, berbicara masalah kehidupan manusia, ibadah inilah yang benar-benar kita luruskan. Kita luruskan dari lubuk hati yang paling dalam. Saat kita mengedepankan niat, saat kita menawaitukan ketika kita ibadah puasa ini, saat kita niat di bulan suci Ramadan, saat kita niat santap sahur, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada kalimat lillah, lillahi ta'ala, karena Allah. Orang kalau bicara masalah karena Allah, niatnya karena Allah, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi terbiasa. Yang jauh akan terasa dekat, yang pahit akan menjadi manis, yang susah akan menjadi mudah. Kenapa? Karena niatnya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ibadah puasa tinggi nilainya di hadapan Allah. Ganjaran pahalanya pun hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang akan memberi ganjaran nilai pahalanya sesuai dengan hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman tentang nilai pahala ganjaran orang-orang yang berpuasa. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, tapi ketika ibadah puasa yang dikerjakan hanya untukku dan aku akan membalas. Hanya aku yang bisa membalas dari nilai ibadah puasanya itu. Artinya apa? Betapa tingginya nilai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, pantaslah kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pantas pula saat ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini telah kita masuki di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
ibadah puasa kita yang baru saja kita kerjakan, yang sebentar lagi akan kita rampungkan saat menunggu datangnya azan maghrib. Mudah-mudahan kita berdoa ibadah puasa yang saat ini telah kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita masih ke depan ujian begitu banyak, masih ada peluang yang begitu lebarnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita rampungkan kemarin maupun saat ini senantiasa diterima oleh Allah. Adapun yang belum kita kerjakan, kiranya Allah memberikan kekuatan lahir dan batin saat kita nanti sampai di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan berbuka puasa dengan keluarga mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.